Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Untuk pelajaran kita kali ini, kita akan masuk ke subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Masih tetap di tema 6, panas dan perpindahannya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk kali ini kita akan mulai dengan muatan pembelajaran IPS di KD 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Kalian bisa menjelaskan aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Nah, pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Misalnya gini, kita ini sebagai manusia, kita juga bisa disebut dengan makhluk sosial. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Bahkan di lingkungan kita, baik lingkungan alam maupun sosial yang sama-sama manusia. Nah, di sini interaksi kita, hubungan kita dengan orang lain ataupun dengan alam, nah itu memberikan suatu hubungan timbal balik, di mana itu saling mempengaruhi. Nah, semua itu terlihat dari keberagaman apa? Macam-macam aktivitas kegiatan masyarakat. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi di slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita berkunjung ke Bali. Nah, maksudnya kita sekarang akan bahas Bali. Bali terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Nah, selain dia itu dikenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya, Bali juga terkenal dengan objek pariwisata, tempat pariwisata. Banyak orang luar ataupun mungkin orang kita sendiri, orang Indonesia, datang ke Bali untuk menikmati indahnya atau pemandangan di sana, ingin melihat pemandangan di sana. Nah, selain terkenal dengan pariwisatanya, Bali juga terkenal dengan kehidupan sosialnya. Nah, di sini masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Nah, apa itu subak? Subak itu adalah organisasi, di mana organisasi tersebut adalah sebuah organisasi demokratis, yaitu para petani yang memanfaatkan sumber air yang sama, bertemu secara teratur untuk bermusyawarah dan mengkoordinasikan penanaman, mengontrol distribusi air irigasi, merencanakan pembangunan, pemeliharaan kanal dan bendungan, serta mengatur upacara persembahan dan perayaan di Pura Subak. Nah, maksudnya di sini demokratis adalah organisasi tersebut. Organisasi itu apa? Kumpulan dari beberapa orang, di mana memiliki tujuan yang sama. Nah, organisasi demokratis maksudnya di sini dari rakyat tersebut untuk rakyat tersebut, maksudnya dari petani untuk petani tersebut. Jadi yang olah organisasi ini ya petani. Lah untuk siapa? Ya petani itu sendiri gitu ya. Nah, terus di sini juga ada kanal, pemeliharaan kanal dan bendungan. Kanal itu seperti sungai-sungai kecil ya, dimana di situ nanti ada aliran air. Aliran airnya itu nanti dialirkan ke pertanian gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di ini Wikipedia. Ini Ustazah sudah buatkan linknya, nanti bisa klik baru belajar ya.
ada interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui Suba. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Nah, ini yang tadi diberi contoh yang tentang pertaniannya, dimana di sini padi. Nah, di sini mereka tidak hanya menanam padi begitu saja, tapi di sini ada upacara adatnya. Nah, di posisi sebelah kiri di sini ada sebuah palinggi atau altar pemujaan bagi dewa-dewi pelindung pertanian. Jadi mereka juga mengadakan ritual-ritual selain mengurusi tentang gimana airnya, terus bagaimana penanamannya, terus kapan itu ditanam. Nah, selain mereka juga diskusi tentang itu, mereka juga membicarakan tentang ritual adatnya, termasuk yang ini tadi ya. Oke. Dimana nanti kalau mereka tuh berkumpul, berarti di situ terjadi interaksi, pertemuan, hubungan antara petani yang satu dengan petani yang lain, antara orang yang satu dengan orang lain. Nah, mereka berdiskusi. Nah, ini terjadi interaksi. Oke, untuk berikutnya pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Nah, pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Oke, jadi kalau misalkan dalam kelompok tersebut atau dalam suatu tempat tersebut tidak ada interaksi, berarti di situ sudah tidak ada kehidupan lagi. Ya, kita lanjut lagi. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Nah, di sini ada gambar contoh pasar ya. Nah, anggap saja yang paling dekat, gambar yang paling jelas di sini adalah interaksi antara ibu-ibu yang sedang memakai jilbab merah dengan seorang bapak. Nah, di sini interaksinya ini apa ya, ini lagi membeli apa ya, karena ini dibungkus plastik warna merah jadi nggak seberapa kelihatan. Anggap saja ini membeli cabai yang besar itu yang warna merah. Anggap saja sedang membeli cabai besar yang warna merah tersebut. Nah, di sini ibu ini sedang mengadakan interaksi, sedang mengadakan hubungan antara bapak ini. Karena kenapa? Ibu ini memerlukan cabai. Ya, cabai digunakan untuk apa? Digunakan untuk memasak. Begitupun dengan bapak ini. Bapak ini perlu menjual hasil panen pertaniannya yang berupa cabai ini yang mau dijual ke pembeli. Nah, di sini ibu dan bapak ini saling berinteraksi, di mana di sini saling memerlukan. Nah, kalau misalkan ibu yang pakai jilbab warna merah ini sedang membeli, berarti peran ibu tersebut sebagai konsumen, pembeli ya. Begitupun dengan bapak ini. Bapak ini sedang menjual ya, sedang menjual lombok merah ini, berarti bapak ini perannya sebagai penjual. Atau bisa jadi begini, karena mungkin bapak ini sebagai penjual, dia tidak punya lahan sendiri atau pertanian sendiri tentang cabai tersebut, jadi bapak ini hanya menyalurkan cabai ini untuk dijual kembali. Sebenarnya petaninya mungkin bukan bapak ini, tapi orang lain. Nah, berarti bapak ini perannya sebagai penyalur atau kita sebut dengan distributor. Tetapi andaikan si bapak ini ternyata juga petani, misalkan lombok merah ini dipanen atau dihasilkan dari ladangnya sendiri, berarti bapak ini juga peran sebagai produsen, yang penghasil lombok ini juga berperan sebagai penyalur, dia langsung menyalurkan lagi. Berarti bapak ini memiliki dua fungsi atau peran sekaligus, bisa sebagai produsen, bisa juga sebagai distributor.
kontributor gitu ya. Tapi di sini tidak ada kejelasan bapak ini sebagai apa gitu ya. Begitupun dengan misalkan ibu ini nggak cuma perlu cabai, misalkan di sini ada tanaman apa itu, tomat misalkan ya, atau mungkin apa ini, jeruk ya, jeruk nipis. Nah misalkan ibu ini juga perlu bahan-bahan yang lain, berarti ibu ini juga perlu atau apa namanya itu, mengadakan interaksi dengan bapak ini. Nah kegiatan atau proses ini atau transaksi jual beli ini antara pedagang dengan pembeli atau penjual dengan pembeli, proses ini akan terus berlangsung atau berlanjut, di mana ini nantinya akan tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Anggap misalkan bapak ini cuma jualan aja, terus tidak ada pembeli, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada pembangunan ekonomi dari daerah tersebut, akan mati itu ya. Maksudnya itu kehidupan di situ akan mati, tidak berlangsung atau tidak akan terjadi pembangunan ekonomi begitu ya. Begitupun dengan pedagang ya, misalkan di sini juga ada sayur, anggap sudah yang ibu yang sebelahnya itu yang jilbab jilbab warna biru ya, ya di situ misalkan dia juga ingin membeli sayur apa itu yang warna hijau itu, sayur buncis kalau nggak salah itu ya. Nah sayur buncis, ibu ini juga mau masak sayur buncis, berarti ibu ini juga perlu mengadakan interaksi dengan si bapak penjual ini. Nah begitupun dengan pedagang-pedagang yang lain, banyak contohnya ya gitu. Oke, sekarang kita ke refleksi. Hari ini kita telah pelajari aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial dan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Sangat mudah bukan? Karena semuanya itu terjadi sekitar kita dan itu terjadi di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah sekarang untuk asesmen atau penilaiannya, tugasnya cuma satu, disuruh menjelaskan pembangunan ekonomi mengenai kegiatan antara petani singkong dan penjual keripik singkong. Nah mereka berkaitan nih, saling berhubungan nih. Nah nanti tolong dijelaskan ya kenapa ini berhubungan, atau mungkin awal mulanya dulu deh, awal mulanya petani singkong dengan penjual keripik singkong disebut sebagai makhluk apa, kemudian dijelaskan perannya, dia berperan sebagai apa kalau petani singkong, berperan sebagai apa, begitupun dan jual keripik singkongnya gitu ya. Terus dijelaskan juga yang seperti tadi Ustazah jelaskan ya, atau bisa lebih rinci lagi, gantung kalian ya. Oke, terus ini cara mengerjakannya cukup ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya bisa dikutuk dan dicapri ya. Oke, baik itu aja tugas atau asesmen untuk kali ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran untuk MUPAL IPS kali ini, dan kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, see you. Kita akan ketemu lagi di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.